Asad sebagai tokoh terkorup. Ini artinya bukan voting. Iya, bukan voting atau bukan berdasarkan angkanya. ya, Angka. bukan penilaian. Setelah mendapatkan nominasi itu dari 55.000 orang yang berpartisipasi, ada nominasinya kan, kemudian dikasih ke para juri. Ada banyak juri kalau tidak salah, lebih dari 5 orang, dan salah satunya juga Drew menjadi juri. Oke. Nah dari situ selama 13 tahun proyek ini ya Berjalan ya. berjalan itu mereka juri ini memegang 13 kriteria untuk menentukan siapa pemimpin paling korup di tahun itu gitu. Apa itu 13 kriterianya itu? Salah satunya adalah dia tokoh terkorup, terbukti korupsi, kemudian terbukti melakukan genosida, lalu kemudian melemahkan demokrasi. Nah, dari situ dipilihlah akhirnya mengerucut ke Bashar al-Assad gitu, karena mereka memegang bukti dan lain-lain. Lalu kenapa Jokowi ini juga masuk finalis? Cerita Drew kepada Tempo, kami kepada Tempo, karena juri juga bersepakat dengan apa yang dicantumkan oleh para partisipan bahwa Jokowi ini dianggap melemahkan KPK, lalu juga menukuk hukum untuk meloloskan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi sehingga Jokowi lah masuk menjadi finalis. Gitu. Jadi frasa korup itu kan bukan lu nyopet duit gitu kan, tapi banyak banyak faktor banyak juga. Definisi lah, banyak luas. definisi. Ya Betul. karena misalkan tadi KPK dampaknya KPK dilemahkan, menekuk hukum dampaknya hukum nggak adil, lalu anaknya yang waktu itu batas usianya belum cukup umur bisa maju sebagai wakil presiden. Dan mungkin perlu dijelaskan juga karena dalam nominasi itu sebenarnya adalah yang kita bahas di awal tadi. Pemimpin Kenya William Ruto sebenarnya mendapatkan angka nominasi dari segi jumlah ya, itu paling tinggi sebenarnya. 40.000 ya, 40.000 dari 55.000. Dari 55.000, tapi pada akhirnya juri tetap memutuskan atau memilih Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh terkorup. Ini artinya bukan voting. Iya, bukan voting atau bukan berdasarkan angkanya. bukan penilaian kuantitatif gitu kan, seperti hanya survei yang selama ini diandalkan oleh rezim kan. Rezim mana nih? Nah, udah tahu lah siapa yang mengandalkan survei. Puas, sangat puas, tidak puas itu gitu kan. Udah kayak. Tetapi juga ada penilaian kualitatif yang dilakukan atau dibahas oleh para juri sehingga menentukan bahwa Bashar al-Assad lah yang selama tahun 2024 dianggap pemimpin paling korup dalam hal ini ya tentu soal kekuasaan, bagaimana dia mempertahankan kekuasaan dan seterusnya. Betul. Si Drew juga cerita kan dari 55.000 itu ya, voting partisipan, 40.000-nya tadi kan dari William Ruto Kenya. Jokowi itu setidaknya hanya 7.000 ya, 7.200 dari anggota. Tapi lagi-lagi karena mereka juga melihat track record ataupun kejadian-kejadian Indonesia, pelemahan demokrasi, hukum dan seterusnya, akhirnya Jokowi menjadi finalis. Ya intinya kan para juri ini kan sudah 13 tahun berpengalaman dan punya sistem ya untuk memverifikasi. Katakanlah misalnya si partisipan ini mengungkapkan alasannya ini. Nah para juri ini juga tahu gitu memverifikasinya seperti apa kira-kira. Termasuk juga dalam urusan